Pada awal episode kali ini, kita pun lebih dulu diperlihatkan dan juga diperkenalkan dengan beberapa orang karakter baru yang merupakan para petinggi dari Kekaisaran Debuhi, di mana secara singkat beginilah isi cerita lengkapnya yang kebetulan sudah kami rangkum menjadi cerita yang padat. Pusat latihan sihir nomor 3 berdiri di pinggiran ibu kota Kekaisaran Debuhi. Di tempat itu, divisi sihir pasukan Kekaisaran sedang menggelar latihan militer berskala besar. Setiap kelompok terdiri dari 20 penyihir bergerak lincah di medan latihan. Bagi siapapun yang berasal dari kerajaan Knightley, pemandangan ini akan tampak mengejutkan sekaligus mengguncang keyakinan. Tidak ada satupun penyihir Kekaisaran yang mengucapkan mantra secara lantang, sesuatu yang dianggap mutlak oleh para penyihir kerajaan. Lebih dari itu, kekuatan sihir ofensif mereka berada di tingkatan yang jauh berbeda. Mereka bahkan mampu melepaskan sihir sambil terus bergerak, berlari, menyerang, dan bertahan di waktu yang sama, melemparkan bola api, menangkisnya dengan tebasan udara, lalu kembali melanjutkan formasi tanpa jeda. Dari tribun pengawas, 6 orang memperhatikan jalannya latihan tersebut. Ada Fiona Rubine Bornemisa, komandan divisi sihir Kekaisaran, didampingi oleh Oscar Luska, wakil komandan yang juga dijuluki penyihir Inferno. Di sisi mereka, Mari selaku ajudan Fiona dan Jurgen Bartel ajudan Oscar berdiri dengan penuh perhatian. 2 perwira lain yang memimpin langsung masing-masing kompi juga turut hadir. Dari semua yang menyaksikan, tatapan Oscar terlihat paling tajam tanpa kompromi sedikit pun. Ia menilai para penyihir muda itu dengan dingin, seolah setiap kekurangan kecil adalah kelemahan yang berbahaya di medan perang. Para komandan kompi yang mendengar komentarnya pun seketika diliputi rasa takut dan menahan keringat dingin. Fiona, dengan tatapan yang tak kalah serius, tetap memberikan penilaian yang lebih lembut. Menurutnya, pencapaian mereka dalam 6 bulan terakhir sudah cukup mengesankan. Namun, Oscar tidak mudah puas. Ia menilai, meski kekuatan individu meningkat, butuh waktu lebih lama untuk menjadikan mereka satu kesatuan divisi yang benar-benar solid. Pada akhirnya, latihan hari itu diakhiri ketika Oscar menembakkan sihir sinyal berwarna 3 yang membumbung tinggi ke langit. Seluruh peserta langsung berdiri tegap memberi hormat. Hanya 1 orang yang roboh ke tanah karena kelelahan. Tindakan itu segera memancing murka Oscar. Tanpa ragu, ia melepaskan anak panah api tipis yang melesat hanya beberapa inci dari wajah penyihir yang jatuh. Nyaris mengenai, namun cukup untuk membuatnya menjerit ketakutan. Teguran itu tegas. Di medan perang, lengah sesaat setelah pertempuran usai bisa berarti kematian. Semua anggota pasukan serentak menjawab dengan penuh semangat, menyadari pelajaran keras itu. Fiona kemudian memberikan penilaian terakhir. Menurutnya, peningkatan memang ada, tetapi belum cukup untuk meraih nilai kelulusan. Ia menambahkan bahwa 2 bulan mendatang ia dan Oscar akan berangkat menuju kota pelabuhan Witness di kerajaan Knightley sesuai perintah Kaisar. Latihan lanjutan akan dilaksanakan sepulangnya mereka. Setelah komandan dan jajaran teratas meninggalkan arena, para penyihir segera membersihkan fasilitas latihan. Tidak ada seorang pun yang berani bermalas-malasan. Mereka tahu bahwa ketekunan menjaga disiplin adalah syarat mutlak untuk bertahan hidup di medan tempur sesungguhnya. Dalam suasana santai itu, bisik-bisik kecil pun muncul. Banyak yang masih teringat akan ketegasan Oscar. Mereka membicarakan tentang betapa tipisnya anak panah api yang ditembakkan wakil komandan, atau tentang kejadian sebelumnya ketika seorang prajurit sampai ditembus kedua pahanya karena kecerobohan yang sama. Kisah itu sudah membesar menjadi legenda menakutkan, meski kenyataannya luka tersebut langsung sembuh berkat penyembuh di tempat. Tetap saja, reputasi Oscar sebagai penyihir Inferno yang kejam semakin mengakar di benak mereka. Sementara itu, di ruang kerjanya, Fiona duduk bersama Oscar, Mari, dan Jurgen. Peta besar wilayah tengah terbentang di mejanya. Dengan nada jengkel, ia mengeluhkan jarak Witness yang begitu jauh, meskipun sadar bahwa keluarga Kekaisaran selalu wajib hadir pada festival pembukaan pelabuhan 5 tahunan itu. Adiknya, Pangeran Conrad, akan menghadiri acara tersebut sebagai wakil resmi keluarga Kekaisaran. Namun, Fiona heran mengapa sang ayah, Kaisar Rupert ke-6, menugaskannya ikut serta. Percakapan ringan itu perlahan beralih menjadi diskusi lebih dalam. Fiona merasa Oscar mendadak berbicara terlalu formal, sesuatu yang jarang ia lakukan. Rupanya ia sedang berusaha mengingat kembali tata krama bangsawan,
mengingat 2 bulan ke depan mereka akan bergaul dengan para pangeran dan bangsawan tinggi. Namun Fiona menanggapinya dengan getir, menyadari bahwa ayahnya dan keluarga kekaisaran sudah terbiasa dengan gaya bicaranya yang santai. Oscar hanya bisa menghela napas panjang, merasa usahanya sia-sia. Suasana menjadi hangat sejenak, ditutup dengan tawa kecil yang mencairkan ketegangan. Namun jauh di dalam benaknya, Oscar menyimpan kegelisahan. Ia bertanya-tanya apakah keberangkatan Fiona hanyalah alasan agar kaisar bisa melakukan sesuatu tanpa kehadirannya. Kaisar Rupert ke-6, ayah yang sangat menyayangi Fiona sekaligus penguasa yang keras, memang terkenal melindungi putri bungsunya lebih dari siapapun. Fiona sendiri adalah anak ke-14, lahir dengan rambut merah menyala, mata biru dalam, dan kulit pucat bercahaya yang diwarisinya dari permaisuri pertama yang sudah tiada. Di balik tubuh mungilnya yang hanya setinggi 160 cm, tersimpan karisma dewasa dan kekuatan sihir yang luar biasa. Sejak berusia 17, ia sudah dipercaya memimpin divisi sihir kekaisaran, unit yang semula hanya sekadar seremonial, namun kini berubah menjadi pasukan tempur nyata berkat bimbingannya. Kekuatan Fiona tidak hanya terletak pada bakat sihirnya yang langka, melainkan juga pada dedikasinya. Ia menguasai api sebagai elemen ofensif dan cahaya sebagai kekuatan penyembuhan, keduanya pada tingkatan yang mengagumkan. Pedang Raven, hadiah langsung dari sang ayah, selalu tergantung di pinggangnya sebagai tanda pengabdian. Bagi Kaisar Rupert, Fiona adalah putri kesayangan dan sekaligus aset militer yang tak ternilai. Namun bagi Oscar, rasa sayang berlebihan sang kaisar justru menimbulkan kecurigaan. Ia khawatir bahwa selama Fiona pergi, akan terjadi sesuatu di dalam negeri. Mungkin pembersihan berdarah terhadap para bangsawan yang menentang kekaisaran. Bayangan itu berputar-putar di kepalanya. Fiona mungkin masih merenungi alasan di balik perintah sang ayah, tetapi Oscar sadar ada hal yang lebih besar dan lebih gelap yang mungkin menunggu saat mereka meninggalkan tanah air. Scene pun kini kembali berpindah. 2 hari setelah pertarungan latihan dengan Sarah, suasana di ruang makan guild dipenuhi semangat baru. Para penghuni kamar 10 duduk bersama menikmati sarapan, dan bagi mereka, hari itu adalah awal dari perjalanan panjang. Misi resmi pertama sebagai pengawal kafilah dagang. Niels, sang pendekar pedang, tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Ia berulang kali mengucap bahwa hari ini adalah hari besar mereka, hingga nyaris melupakan sarapannya. Eto, sang pendeta yang tenang dan berwibawa, mengingatkan agar ia tidak boros tenaga sebelum pekerjaan dimulai. Baginya, kehadiran Rio memberi ketenangan. Dengan pria misterius itu bersama mereka, ia yakin segalanya akan baik-baik saja. Amon, pendekar pedang muda yang masih berperingkat F, pun tak kalah bersemangat. Misi ini adalah pengalaman pertamanya bekerja sama dengan kelompok lain. Rio sendiri menekankan kembali pelajaran yang mereka terima semalam dari Abel, pemimpin Crimson Sword, sebuah parti bireng yang disegani. Saat bertemu mereka di ruang makan, Abel menjelaskan dasar-dasar pengawalan, pentingnya formasi, konsistensi, serta kerjasama. Biasanya 10 pengawal ditugaskan melindungi 5 hingga 7 gerobak. Formasi standar, 3 di depan bersama gerobak utama, 3 di belakang mengawal gerobak terakhir, dan 4 tersebar di tengah. Tak ada waktu beristirahat di atas gerobak, karena selain penuh muatan, pengawal harus selalu siaga berjalan sepanjang perjalanan. Abel juga menyebutkan bahwa kali ini mereka akan bekerja bersama kelompok Delong, petualang derang yang berpengalaman dalam misi pengawalan. Setelah sarapan, mereka berangkat lebih awal menuju gerbang selatan. Di sepanjang jalan, Rio kembali mengusik nama parti mereka, Room 10. Sejak kemarin ia sudah sering bertanya, tetapi Niels tetap bersikeras bahwa nama itu adalah simbol sempurna untuk mereka. Eto hanya tersenyum kecil, sementara Amon tampak ragu namun tidak menentang. Semua menyadari bahwa pada akhirnya Niels adalah tulang punggung kelompok itu. Guild tidak terlalu ketat dalam aturan penamaan parti. Selama tidak menghina seseorang atau mencatut nama kerajaan, hampir semua nama diizinkan. Karena itu, daftar nama parti yang beredar di Guild sangatlah beragam. Mulai dari Crimson Sword, The White Brigade, The Red Dragon, and The Blue Wolf, Lord Christ and Comrades, The Armored Brigade, Let's All Become Blacksmiths, Coffee Maker, Switchback, sampai dengan nama Party Devil. Beberapa nama terdengar gagah, sebagian lain aneh, bahkan ada yang jenaka. Salah satunya Devil,
sempat mendapat teguran setelah insiden pemindahan paksa di dungeon. Meski begitu, kenyataannya nama itu dipilih hanya karena terdengar keren, bukan karena mereka menyembah iblis. Dan kebetulan, misi kali ini mempertemukan mereka dengan Coffee Maker, party yang dipimpin oleh Delong. Ketika mereka tiba di titik kumpul, 6 gerobak dagang sudah berjajar rapi. Hugo, seorang pedagang berwajah ramah, menyambut mereka. Ia adalah kepala rombongan dagang yang mengajukan misi pengawalan ini. Amon sempat merasa lega. Hugo tampak berbeda dari bayangan pedagang otoriter yang ia takutkan. Perkenalan berlangsung singkat, hingga suara dari belakang mereka terdengar. 6 orang adventurer lain mendekat. Mereka adalah anggota Coffee Maker. DeLong dengan sikap bersahabat segera menyapa Hugo dan kemudian menoleh pada room 10. Ia menyebut bahwa Abel telah memberitahu tentang mereka sebelumnya. Rupanya sang pemimpin Crimson Sword sudah lebih dulu membuka jalan bagi mereka. Dengan demikian, 2 kelompok berbeda kini dipersatukan dalam satu misi. Salam pembuka yang sopan menjadi pengikat awal kerja sama mereka. Sebuah langkah kecil namun penting sebelum menghadapi tantangan perjalanan panjang yang menanti di luar gerbang kota. Tujuan kelompok para pedagang kali ini adalah kota pelabuhan terbesar di kerajaan Knightly, yaitu Whitnash, terletak di barat daya kota Lune. Perjalanan dengan kereta kuda biasanya memakan waktu 2 hari sekali jalan. Karena ini adalah misi pengawalan pulang pergi. Total waktu yang dibutuhkan mencapai 13 hari. 2 hari berangkat, 9 hari menetap di Whitnash, lalu 2 hari kembali. Masa tinggal 9 hari jelas lebih panjang dari kafilah dagang biasa. Itulah sebabnya setiap petualang yang ikut serta dijanjikan bayaran besar 5 koin emas. Namun ada keuntungan lain. Selama berada di Whitnash, mereka bebas dari tugas pengawalan. Para pengawal boleh menghabiskan waktu sesuka hati, menjadikan pekerjaan ini sangat ringan. Benar-benar syarat yang ideal bagi petualang peringkat D dan E. Bagi kelompok room 10, kesempatan ini adalah keberuntungan besar. Namun ada alasan lain mengapa Rio ikut serta. Keinginannya makan ikan. Sudah lama ia tak merasakan seafood. Ingatannya kembali pada masa di hutan Rondo, nyaris mati saat melawan kawanan ikan. Pingsan akibat serangan udang raksasa, hampir dibunuh monster mirip kraken. Semua itu adalah kenangan pahit tentang laut. Bahkan ia sempat terkejut menyadari, mungkin terakhir kali ia makan ikan adalah saat masih hidup di bumi. Sementara, Rio masih larut dalam pikirannya. Delong dari Coffee Maker membagi posisi penjagaan. Ia menempatkan Rio bersama Gun dan John di bagian belakang, mengawal gerobak terakhir. Begitu semua posisi ditetapkan, kafilah pun berangkat. Gerobak bergerak lambat, sementara para petualang berjalan kaki mengiringinya. Di sepanjang perjalanan, Gun segera membuka percakapan dengan Rio. "Rio, kau kan penyihir. Apa elemenmu?" "Air." Mereka tampak terkejut. Penyihir elemen air memang jarang ada di guild. John bahkan menambahkan bahwa dari semua penyihir di Lune, ia tak pernah mendengar ada pengguna air atau kegelapan. Untunglah Abel sebelumnya sudah memuji kemampuan Rio, sehingga Gun menaruh harapan besar padanya. Hal itu membuat Rio lega karena ia tak jadi bahan ejekan. Dalam hati, ia berjanji akan mentraktir Abel makan nanti, walau sebenarnya justru ia yang lupa pada janji Abel untuk membelikannya makan malam selama seminggu. Gun lalu menjelaskan alasan 9 hari di Whitnash. Rupanya, kafilah ini sengaja bertepatan dengan festival pembukaan pelabuhan Whitnash, acara besar yang hanya diadakan 5 tahun sekali. Festival itu berlangsung selama seminggu penuh, dipenuhi berbagai atraksi, pedagang asing, dan hiburan meriah. Para pengawal dibebaskan dari tugas selama di sana, bahkan penginapan sudah ditanggung pihak dagang. Tidak heran para anggota Coffee Maker sangat bersemangat. Selain itu, jalur utama antara Lune dan Whitnash dikenal aman. Jalan raya terawat baik, patroli rutin dilakukan, dan bandit jarang muncul. Maka, dari itu, misi ini dianggap pekerjaan ringan yang cocok untuk petualang peringkat rendah. Namun, ada alasan mengapa kelompok room 10 bisa ikut serta. Rata-rata petualang di Lune menyewa kamar atau rumah, sehingga meninggalkan kota hampir 2 minggu hanya membuat mereka rugi biaya sewa. Sementara, room 10 tinggal di asrama guild, jadi mereka tidak menanggung kerugian apapun. Inilah sebabnya mereka dipilih untuk misi panjang ini. Rio kemudian penasaran pada nama Coffee Maker. Baginya, nama itu terdengar aneh, mengingatkannya pada mesin pembuat kopi otomatis di bumi. Apalagi nama pemimpinnya, DeLong,
mirip merek mesin kopi terkenal yang dulu disukai banyak karyawan di kantornya. Ternyata, nama itu warisan keluarga. Kakek DeLong, seorang petualang terkenal di masanya, juga menamai kelompoknya Coffee Maker. Nama itu kemudian diteruskan pada cucunya. Mendengar itu, Rio hanya bisa mengangguk dalam hati. Uniknya, sejak reinkarnasi ke dunia ini, ia bahkan belum pernah mencicipi kopi sekalipun. 2 hari setelah melakukan perjalanan, rombongan para pedagang kini mampu tiba dengan selamat di kota pelabuhan Whitnash, menandai berakhirnya setengah perjalanan dari misi pengawalan pertama Room 10. Tugas berjalan lancar tanpa ada insiden berarti, sesampainya di penginapan, Hugo selaku pemimpin kelompok dagang membagi kamar untuk para pengawal. Room 10 menempati kamar berempat, sementara kelompok Coffee Maker menempati kamar lainnya. Hugo juga menetapkan bahwa mereka akan tinggal di kota selama 10 hari, bebas melakukan apapun hingga rombongan kembali menuju Lun. Setelah menaruh barang, anggota Room 10 merasa lega akhirnya bisa beristirahat setelah perjalanan panjang. Namun, kelelahan itu tidak menghalangi mereka untuk segera berjalan-jalan menikmati suasana kota pelabuhan yang sudah dipenuhi, kemeriahan menjelang festival pembukaan pelabuhan. Malam itu, mereka menyusuri jalan-jalan yang ramai, dipenuhi kios-kios makanan khas laut yang sulit mereka temukan di Lun. Rio merasakan emosi mendalam saat kembali menikmati hidangan ikan, Eto mencicipi olahan gurita panggang, Amon menikmati kroket udang, dan Niels melahap cumi serta mini kraken dengan saus manis. Mereka menghabiskan malam dengan mencicipi beragam jajanan kaki 5 hingga kenyang, tanpa masuk ke satu pun restoran. Keesokan harinya, Whitnash semakin ramai. Gelombang pengunjung dari berbagai negeri terus berdatangan, membuat kota pelabuhan itu semakin padat. Di antara mereka, rombongan dari Kekaisaran Debuhi menarik perhatian besar. Sebuah kereta mewah berhias lambang keluarga kekaisaran tiba di kota. Di dalamnya duduk pangeran ketiga Konrad Stein Bornemisza yang datang sebagai perwakilan resmi kekaisaran. Ia mengamati perjalanan dengan tenang, bahkan merasakan aroma asin laut yang asing namun terasa nostalgis meskipun di negerinya tidak ada lautan. Kedatangan pangeran ini bukan hanya untuk menghadiri festival, tetapi juga menjalani rangkaian diplomasi penting. Setelah urusan resmi, ia dijadwalkan menghadiri jamuan besar yang diadakan oleh pihak tuan rumah. Meski wajahnya tetap tersenyum, sorot matanya menyiratkan kelelahan dari beratnya kewajiban sebagai anggota keluarga kerajaan. Kemudian pada malam harinya, Whitnash dipenuhi cahaya lentera dan suara riang festival penyambutan. Di pusat kota, jalan-jalan dipadati penduduk yang merayakan. Sementara di kediaman megah milik Lord Roxley, sebuah jamuan agung berlangsung dengan penuh kemewahan. Bangsawan dari berbagai wilayah, para pedagang besar, serta utusan asing berdatangan menjadikan rumah itu pusat perhatian seluruh kota. Di antara tamu kehormatan, tampak pangeran ketiga Kekaisaran Debuhi, Konrad Stein Bornemisza, dan adiknya, anak ke-14, Fiona. Keduanya hadir sebagai wakil resmi kekaisaran. Konrad, dengan senyumnya yang tenang dan sikap penuh wibawa, berbaur dalam arus salam dan basa-basi diplomatik. Namun, di balik langkahnya yang tertata rapi, ia sesungguhnya sudah menyiapkan jalan agar Fiona dapat segera mengundurkan diri lebih awal. Konrad tahu betul, adiknya bukanlah sosok yang menyukai pesta atau politik. Fiona jauh lebih hidup ketika berada di pusat pelatihan atau medan perang. Seiring waktu, tuan rumah akhirnya berpamitan. Lord Roxley mundur dari perannya sebagai penyambut. Kesempatan itu digunakan Fiona untuk menarik diri dari keramaian. Dengan tenang, ia meninggalkan aula penuh cahaya menuju ke heningan kamar penginapannya. Begitu tiba di kamar, Fiona hampir tidak mampu lagi menjaga sikap resminya. Ia langsung menjatuhkan diri ke atas ranjang, membiarkan tubuhnya tenggelam dalam rasa lelah. Seluruh sorenya telah habis untuk formalitas yang terasa asing bagi dirinya. Di sampingnya, Mary, ajudan sekaligus pelayan pribadi, dengan sigap menghampiri. Perempuan serba bisa itu menegurnya dengan lembut, tetap menjaga wibawa seorang putri meski keadaan berkata lain. Mary memang bukan sekadar pelayan. Ia adalah seorang perwira berbakat, terbiasa menyeimbangkan tugas militer dengan peran domestik, mampu menjadi pendamping yang sempurna bagi Fiona dalam segala situasi. Malam itu, sambil membantu sang putri berganti pakaian, Mary menyadari betapa letihnya Fiona. Sang putri sendiri lebih terbiasa melakukan segalanya seorang diri, kebiasaan yang terbentuk dari hari-harinya sebagai komandan. Namun kali ini,
Ia membiarkan Marie mendampinginya, seolah kelelahan telah meruntuhkan sedikit kebiasaannya yang keras. Di balik keletihan itu, Fiona merenungkan sikap kakaknya. Conrad bukan hanya menunjukkan kepedulian seorang saudara, tetapi juga kecermatan seorang pemimpin. Dengan menyuruhnya beristirahat lebih awal, Conrad sebenarnya melindunginya dari risiko terjebak dalam percakapan diplomatik yang bisa menyeret nama kekaisaran. Fiona sadar, sekadar ucapan yang salah bisa berimbas besar pada hubungan antar negara. Pemikiran itu membuatnya kembali mengagumi kakaknya. Hanya terpaut 3 tahun, namun Conrad sudah mampu memikul tanggung jawab besar dengan ketenangan yang luar biasa. Fiona merasa dirinya jauh tertinggal, meski Marie berulang kali mengingatkannya bahwa ia pun memiliki kelebihan yang tak dimiliki orang lain. Sebagai seorang putri yang menguasai pedang dan sihir, Fiona tahu dirinya unik, bahkan langka di lingkungan bangsawan. Ia tersenyum kecil pada akhirnya, menyadari bahwa meski tidak cocok dengan pesta dan diplomasi, dirinya tetap punya tempat penting dalam kekaisaran. Malam itu, di tengah keheningan Whitnash yang berkilauan oleh cahaya festival, Fiona perlahan tenggelam dalam istirahat. Sementara di luar, dunia masih bergerak, menyiapkan hari besar esok, hari dimulainya festival pembukaan pelabuhan.